karena bukan milik saya. Nah, situlah persoalannya. Jadi para ustadz yang ada di sini, termasuk muridnya dan sebagainya, staf yang bekerja di sini, itu ketika pondok ini bubar sedih nggak? Di situ akan teruji Anda merasa memiliki atau tidak. Ketika Anda sedih berarti Anda punya rasa memiliki. Ketika perusahaan itu akhirnya gulung tikar, tutup akhirnya, Anda sedih nggak? Ya sedih, karena Anda kehilangan sumber penghidupan Anda. Nah, ini yang perlu kita bangun. Jadi kita nggak usah harus marah-marah sama pegawai kita dipidanakan tiap hari. Ya, jadi the sense of belonging masih kita bangun. Tetapi di balik itu juga artinya bahwa semakin kita banyak merasa memiliki, semakin banyak yang kita miliki, Anda bersiap-siap harus menanggung kesedihan. Jadi akhirnya nanti secara filosofis tasawufnya bahwa ternyata yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan mobil, sebenarnya nggak punya mobil. Dia tidak sedih punya suami meninggal dunia. Kenapa? Tidak punya suami. Dia tidak sedih dengan anak yang hilang. Sebabnya apa? Berarti berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Itu adalah masalah spiritual kita supaya hidup kita nyaman, memang seperti itu. Jadi semuanya ini kita yakin sebagai hak milik, hak pakai sementara, fasilitas. Nah, filsafat agamanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya, bahwa langit, bumi dan seisinya itu sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk fasilitas kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, semuanya milik Tuhan, tapi wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tuhan menciptakan langit, bumi dan seisinya adalah buat kamu semuanya itu. Jadi kalau buat kamu semuanya, berarti logika kita akan mengatakan bahwa di dunia ini apa saja boleh, nggak ada yang tidak boleh dong. Untuk kita berarti boleh, itu persoalannya. Jadi tetapi ada beberapa pengecualian, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang disebut dengan bahasa agama itu dengan bahasa haram. Tapi haram itu sendiri maknanya adalah kemuliaan, bukan larangan. Jadi Masjidil Haram itu bukan masjid haram, masjid tidak boleh, tapi masjid yang mulia. Jadi ketika Tuhan melarang kita memiliki sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, ya kan begitu, itu bukan membatasi kebebasan kita, bukan membebani kita, tapi secara protokoler, karena Anda makhluk terhormat, maka diatur ada hal-hal yang tidak boleh dalam rangka menghormati Anda sebagai makhluk yang terhormat. Itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara kepemilikan seperti itu, kemudian dalam hal perawatan, dalam hal mencari rezeki, dalam hal memenuhi kebutuhan kita, bagaimanapun secara kodrati bahwa manusia itu harus bekerja keras. Ya kan? Kita ini untuk mendapatkan sesuap nasi saja, sepiring nasi saja, itu melibatkan berjuta-juta manusia. Bukan kerja Anda sendiri. Nasi yang ada di depan kita ini kan berasnya kan dari gabah. Yang memproses jadi gabah kan petani. Berapa banyak petani yang menanam padi, yang ngasih pupuknya, yang ngoyosnya, yang memanennya, yang menggilingnya, yang menjualnya. Itu tak terhingga. Piring yang Anda pakai juga itu ada pasir kuarsa yang menambah berapa orang yang memproses di pabrik piringnya, berapa orang pedagangnya, berapa orang melibatkan. Jadi untuk makan sepiring nasi saja kita melibatkan banyak orang dan tidak bisa sendirian. Itu namanya interdependensi manusia, bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Masih kita membutuhkan pertolongan, bantuan, kerjasama dengan semua pihak yang tak terhingga itu.
Secara kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bekerja keras. Itulah bahwa etos kerja itu bukan sesuatu yang harus kita pelajari, tapi muncul dari diri kita sendiri, semangat kerja. Kemudian dalam